Mana Syekh Abdullah Al-Lahji mengatakan aziman fi nafsih mu'azzaman fi suduri wal uyun, yaitu lagi dimuliakan, diagungkan di dalam hati dan juga di dalam pandangan. Setiap orang yang memandang Nabi SAW mufakham akan memandang Nabi SAW dengan pandangan penuh pengagungan, penuh dengan yaitu memuliakan Nabi SAW. Bahkan orang kafir sekalipun ketika melihat Nabi SAW yu'azzimuh, pasti akan mengagungkan Nabi SAW, walaupun mungkin dia akan mengingkari, namun dia tidak akan mengingkari daripada keindahan Nabi SAW, keagungan Nabi SAW. Bahkan dikatakan la yastati'u mukabirun alla yu'azzimah, tidak ada seorang pun yang mukabir, mau menyombongkan diri kemudian enggak memuliakan Nabi SAW. Tidak ada orang yang bisa seperti itu, mau sombong-sombongan depan Nabi SAW. Tidak ada orang yang bisa seperti itu, pasti akan tunduk dengan keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha. Kemudian beliau melanjutkan daripada riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana riwayat ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari wa Muslim dari Sayyidina Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha, yaitu sebaik-baiknya manusia wajahnya, bahkan lebih indah daripada wajahnya Nabi Allah Yusuf. Al-Imam Suyuti sampai mengatakan min khasaisihi annahu utiya kullal husn, daripada kekhususan yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad, yaitu Allah memberikan segala bentuk keindahan ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'ta Yusuf illa syatrah, dan Allah tidak memberikan kepada Nabi Allah Yusuf kecuali hanya setengahnya saja. Wa ahsanahum khalqa, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik di antara manusia, khalqa yaitu wajah, dan juga khalq yaitu fisiknya secara keseluruhan, secara utuh, bagian manapun yang dipandang dari badan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka menunjukkan alal jamal, menunjukkan keindahan di sana. Bagaimanapun dari manapun kita melihat daripada Nabi SAW, fathamma fihil jamal, maka disitulah kita melihat daripada keindahan. Laisa bitawilil ba'in wala bil qasir, di mana Nabi SAW tidaklah at-tawilil ba'in, bukanlah orang yang at-tawil, yang tinggi. Al-ba'in ail mufrid fitul, yaitu yang terlalu tinggi. At-tawilil ba'in, Nabi bukanlah orang yang terlalu tinggi. Wala bil qasir, dan tidak pula pendek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal kana yunsab ila rab'ah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dinisbahkan kepada rab'ah, yaitu yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yunsab ila rab'ah idza masya wahdah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut rab'ah itu kalau jalan sendirian. Kalau jalan sendiri maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yunsab ila rab'ah. Namun wa ma'adzalik falam yakun yumashihi ahadun minan nas wa huwa yunsab ila tul illa qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi SAW sekiranya jalan, tidaklah beliau Nabi SAW yumashihi ahad, jalan dengan seorang pun yang orang tersebut yunsab ila tul, orang tersebut dikata orang tinggi, illa qalahu Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah akan terlihat lebih tinggi dari orang tersebut. Nah, di mana ini daripada khasais, daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan dengan orang yang tinggi setinggi apapun itu, maka yang terlihat Nabi SAW yang lebih tinggi dari orang tadi. Nah, itu jika berjalan dengan orang tersebut. Wala rubbama iktanafahu rajulani tawilan fayatuluhuma, bahkan terkadang Nabi SAW iktanafahu, itu di jalan kanan kirinya beliau dua orang yang tinggi, namun Nabi SAW yatuluhuma, akan terlihat lebih tinggi dari kedua orang tersebut yang berjalan di kanan kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faraqah, namun apabila Nabi SAW sudah berpisah dengan dua orang tersebut, nusiba ila tul, kedua orang tersebut disebut oleh kebanyakan orang disebut
tinggi, namun nusibah huwa sallallahu alaihi wasallam ila rab'ah. Namun kalau Nabi SAW dilihat sendiri, dikatakan oleh orang rab'ah, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Namun ketika berjalan dengan orang yang setinggi apapun, maka Nabi SAW yang lebih tinggi dari orang tadi. Ini daripada khasais. Di mana Syekh Abdullah Al-Lahji mengatakan, di mana wasirru fi dzalik, adapun rahasia daripada hal tersebut, kenapa Allah memberikan keistimewaan seperti itu kepada Nabi SAW, huwa tanbih ala annahu la yatatawal alaihi ahadun minal ummah suratan kama la yatatawaluna alaihi makna. Ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan tidak ada seorang pun daripada umat ini yang bisa lebih tinggi daripada fisiknya Nabi SAW, sebagaimana tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada makna, daripada hakikatnya Sayyidina Muhammad SAW, kedudukan beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah daripada diantara sir yang Allah ingin tunjukkan. Gak ada yang bisa lebih tinggi dari Sayyidina Muhammad SAW, dari segi keindahannya, dari segi akhlaknya, dari segi ma'rifahnya, dari segi takutnya, dari segi takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ana atqakum lillah, ana akhsyakum lillah wa atqakum lah. Akulah orang yang paling takut kepada Allah, dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Gak ada yang bisa menandingi daripada Sayyidina Muhammad fil makna, begitu juga fis surah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ju'ilal khairu kulluh fir rab'ah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan daripada kebaikan ada di dalam rab'ah, yakni fi'tidalil qamah, yaitu yang orang yang tingginya yaitu tidak terlalu tinggi ataupun pendek. Maka ju'ilal khairu kulluhu fir rab'ah. Wazada Ibnu Sab'in, dan ditambahkan oleh Al-Imam Abu Rabi' Ibnu Sab' rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Khasa'is, di mana annahu kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza jalas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika duduk, yakunu katifuhu a'la min jami'il jalisin. Begitu juga Nabi SAW sebagaimana ketika berjalan, maka Nabi SAW lah yang terlihat paling tinggi daripada setiap orang yang berjalan bersama Nabi. Begitu juga ketika Nabi SAW idza jalas, apabila beliau duduk, maka katifuhu, pundak Nabi SAW itu a'la min jami'il jalisin, akan terlihat lebih tinggi daripada setiap orang yang duduk di majelis tersebut. Nah, ini juga sama daripada hikmah tadi, menunjukkan akan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi surah atau fil makna sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah seorang sosok yang fakhm, yaitu yang fakhm, yaitu bimakna azim fi nafsih, yaitu yang begitu agung, mulia, besar, yaitu pada zat dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi mufakham, yaitu mubajjal, muazzam fi suduril jami', yaitu Nabi SAW orang yang mulia dalam diri Nabi SAW. Sosok Nabi SAW itu adalah sosok yang fakham, yang begitu mulia, yang begitu agung, lagi mufakham, lagi diagungkan, lagi dimuliakan oleh para sahabat, oleh para umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirinya mulia dan juga dimuliakan. Itulah fakhman mufakhama sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana Syekh Abdullah Al-Lahji mengatakan, aziman fi nafsih mu'azzaman fi suduri wal uyun, yaitu lagi dimuliakan, diagungkan di dalam hati dan juga di dalam pandangan. Setiap orang yang memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam mufakham, akan memandang Nabi SAW dengan pandangan penuh pengagungan, penuh dengan yaitu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang kafir sekalipun ketika melihat Nabi SAW yu'azzimuh, pasti akan mengagungkan Nabi SAW, walaupun mungkin dia akan mengingkari, namun dia tidak akan mengingkari daripada keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan la yastati'u mukabirun alla yu'azzimah, tidak ada seorang pun yang mukabir, mau menyombongkan diri kemudian enggak memuliakan Nabi SAW. Tidak ada orang yang bisa seperti itu. Mau sombong-sombongan depan Nabi SAW, tidak ada orang yang bisa seperti itu. Pasti akan tunduk dengan keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatala'la wajhuh, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercahaya daripada wajahnya, tala'lu al-qamari lailatal badr,
seperti layaknya cahaya daripada rembulan pada malam bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Di mana berkaitan tentang hal tersebut tala'lu, yaitu bercahayanya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini yaitu dinisbahkan daripada sifat wajahnya Nabi sallam fis safa, yaitu daripada bersihnya wajah Nabi sallam, bercahayanya wajah Nabi sallam, putihnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kal qamar lailatal badr. Atau bisa juga ala hakikatih, diartikan secara hakikahnya, ya betul-betul bercahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan kisah bagaimana Nabi SAW masuk ke kamar yang gelap, yang dimana di situ ada Sayyidatuna Aisyah yang sedang mencari daripada peniti, yaitu ketika beliau sedang menjahit, maka terjatuh itu benang jahit, maka sedang dicari oleh Sayyidatuna Aisyah, sampai masuk Nabi SAW, maka bercahaya itu satu ruangan sampai ketemu daripada peniti, daripada jarum tersebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka bisa juga diartikan tala'lu, yaitu tala'lu daripada wajah Nabi laisa alal majaz, namun ala haqiqah, namun betul-betul bercahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atwal minal marbu', di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi daripada al marbu', di mana ar-raba' yaitu annahu atwal minal marbu'. Nah, di mana atwal minal marbu' yaitu raba'ah, yaitu yang tingginya semampai tadi. Tadi ar-raba'ah yaitu yang tingginya tidak terlalu pendek, tidak juga terlalu tinggi. Itu makna raba'ah. Namun Nabi SAW atwal minal marbu', karena tadi dikatakan ila tuli akrab di dalam riwayat lain, yaitu Nabi SAW lebih cenderung tinggi, maka atwal minal marbu'. Maka Nabi SAW lebih tinggi daripada raba'ah. Namun wa aksar minal musyadzab, namun lebih pendek daripada musyadzab. Al musyadzab yaitu an-nakhlah at-tawilah allati syudziba anha jariduha, yaitu asal katanya musyadzab itu adalah nakhlah, adalah pohon kurma yang tinggi, yang syudzib anha jariduha, yang udah dipotong daripada jarid, daripada dia punya pelepahnya, dia punya bagian daripada dahan-dahannya itu yang sudah dipotongin. Maka itu daripada asal katanya musyadzab. Maknanya apa di sini? Ai minat tawilil ba'in fi nahafah, yaitu yang tinggi namun kurus. Itu musyadzab, yang tinggi semampai namun kurus. Itu makna musyadzab. Seperti layaknya pohon kurma tinggi namun udah dipotongin daripada dia punya jaridun nakhl. Nah, maka Nabi SAW atwal minal marbu' wa aqsar minal musyadzab. Azimal hamah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam azimal hamah, al-hamah bermakna ras, yaitu besar daripada kepalanya Nabi SAW, wa izamur ras mamduh, yaitu suatu yang mulia, di mana yadul ala zaka wan najabah. Rajil asy-sya'r, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam rajil daripada sya'ruhu, yaitu berombak daripada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan in faraqat aqiqatuhu faraqaha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam in faraqat aqiqatuhu faraqaha, di mana apabila in faraqat aqiqatuh, di mana Nabi sallallahu rajil asy-sya'r, apabila in faraqat aqiqatuh, apabila dipisah daripada aqiqah, di mana al aqiqah wa sya'rul ladzi yulad alaihi al maulud awil aslul aq. Nah, ala kulli hal, intinya makna aqiqatuh yaitu bagian depan daripada rambut, bagian atas daripada rambut, itu makna daripada aqiqah di sini. Ini in faraqat aqiqatuhu faraqaha, di mana Nabi SAW terkadang faraqaha, yaitu memisah, di belah tengah daripada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fala yujawizu sya'rahu syahmata udhunayhi idza huwa wafarah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yujawiz sya'rah, di mana tidaklah melewati daripada rambut Nabi SAW itu kepada syahmata udhunaih, yaitu ke bagian syahmatal udhun, yaitu bagian bawah dari telinga. Ini disebut dengan syahmatal udhun, yaitu tidaklah rambut Nabi SAW itu melewati dari syahmata udhunaih idza huwa wafarah, yaitu apabila diurai daripada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Di mana sebagaimana kita sudah jelaskan daripada yang namanya rambut ada yang disebut wafrah, ada yang disebut yaitu jummah, ada juga yang disebut limmah. Itu sebelumnya sudah pernah kita bahas, di mana rambut yang disifati wafrah itu apabila panjangnya sampai syahmatul udhun, itu disebut wafrah. Rambut kalau panjangnya itu sampai syahmatul udhun disebut wafrah. Namun kalau sekiranya sampai ke mangkib, sampai ke pundak, itu disebut jummah. Disebut jummah. Adapun kalau rambut di antara wafrah dengan jummah, di tengah-tengah antara itu yang disebut dengan limmah. Makanya di dalam maulid terkadang disifati wa kana sya'ruhu bainal jummati wal wafrah, di mana rambut Nabi SAW itu bainal jummah wal wafrah, di antara jummah yaitu yang rambut sampai ke pundak dengan wafrah. Walaupun memang ada riwayat rambut Nabi SAW sampai pundak, terkadang sampai telinga, ada riwayat yang limmah di antara itu semua, dan itu pernah kita bahas di Syarah Syama'il. Al-Imam Bajuri mengatakan ya bisa saja itu tergantung daripada rawi yang melihat, sahabat yang melihat, yaitu terkadang rambut Nabi SAW habis dipotong yaitu sampai limmah, atau terkadang sampai wafrah, terkadang jummah, atau bisa juga Nabi SAW itu rambutnya yaitu tadi jummah jika sekiranya habis mandi, habis dibasahi, itu biasanya orang rambutnya lebih panjang. Namun ketika sudah kering menjadi limmah atau wafrah. Itu daripada jamak, daripada dalil berkenaan tentang rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu yaitu memanjangkan rambutnya, yaitu hanya beberapa kali saja. Yaitu seumur hidup Nabi SAW itu hanya 4 kali Nabi SAW gundulin rambutnya, yakni fil umrah wal hajj. Dan Nabi SAW ketika wafat rambutnya tidak panjang, karena hanya beberapa bulan setelah hajjatil wada, yaitu karena Nabi SAW meninggal hanya beberapa bulan. Nabi SAW hajjatil wada di bulan Dzulhijjah, dan Nabi SAW wafat di bulan apa? Rabiul Awal sallallahu alaihi wasallam. Berarti hanya berapa bulan? Yaitu sekitar tiga bulanan, yaitu sekitar 3 bulanan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW ketika wafat itu rambutnya tidak terlalu panjang, karena baru daripada hajjatil wada, di mana Nabi SAW yaitu mencukur habis daripada rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi SAW tidak pernah mencukur habis illa 4 marrat. Yaitu yang terakhir yaitu ketika hajjatil wada. Adapun selebihnya Nabi SAW selalu memanjangkan daripada rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Namun dirawat. Panjang di sini bukan berarti panjang aut-autan, acak-acakan lah. Nabi SAW yaitu diriwayatkan yudahin sya'rah, yaitu dirawat, diminyakin rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana-mana selalu bawa sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka panjang namun rapih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai diriwayatkan Nabi SAW itu minyakin rambutnya sampai ke thawbud dahan, seperti layaknya yaitu tukang minyak daripada bajunya Nabi SAW. Kadang kalau lagi minyakin itu kadang ada minyak yang jatuh ke bajunya Nabi SAW. Dirawat rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk di pondok ya, karena ngerawat rambut butuh waktu atau tidak? Butuh waktu. Ente mau ngerawat rambut ya keburu bel. Ente mau habis mandi minyakin rambut dulu, nyisir dulu, keburu bel. Akhirnya rambut nggak rapi, masuk kelas nyuci baju aja males-malesan. Maka karena tadi walaupun Nabi SAW rambutnya panjang namun tak terawat, dan buat ngerawat rambut butuh waktu. Wa antum talibul ilm, butuh daripada waktu, yaitu untuk belajar, untuk mutalaah. Maka kalau ngerawat rambut akhirnya hilang tuh banyak waktu antum. Maka penting yaitu jaga daripada rambut ya. Sekarang taatin peraturan di pondok, yaitu cukur rambut yang pendek supaya gampang ngerawatnya, supaya terus kelihatan rapi. Karena yang penting itu bukan panjang atau pendeknya, yang lebih diutamakan itu adalah nadhafah, kebersihannya, tertibnya. Kita punya diri itu enak dipandang, enak dilihat, itu yang lebih penting daripada sunnah yang mesti lebih dikedepankan. Jangan ini dilarang rambut panjang padahal kan sunnah rambut panjang. Ini nggak paham, karena kalau panjang akhirnya antum habis, antum punya waktu. Semua santri sibuk nyisirin rambut mulu,
nggak ada yang belajar, nggak ada yang mutalaah, nggak ada yang hafalan mutun. Nah, makanya kita larang rambut panjang di pondok supaya bisa fokus antum belajar, supaya nggak sibuk ngurusin rambut. Nah, kalau bisa gundul fa ahsan. Nah, biar nggak perlu sampoan lagi, lumayan ngirit-ngirit sampo. Nah, ala kulli hal. Maka fala yujawizu sya'rahu syahmata udhunaihi idza huwa wafarah. Adzan adzuhur. Jumat. Kam baqi? Bagi Asyrah. Nah, ala kulli hal, azharal laun, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu warna kulitnya azhar, nah, yaitu abyad musyarrab bil humrah, yaitu yang putih agak kemerah-merahan. Ini makna daripada azhar, ataupun kalau dalam bahasa Arab itu biasanya azhar diartikan pink. Nah, namun ya artinya tadi yaitu abyad musyarrab bi humrah. Di sebagian riwayat yaitu disifati abyad musyarrab bi humrah, yaitu yang putihnya kemerah-merahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam wasi'al jabin, yaitu lebar daripada dahinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasi' di sini dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Lahji mumtaddal jabin tulan wa arda, yaitu yang lebar dan juga panjang daripada dahinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azajjal hawajib, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam azaj, yakni muqawwas al hajibain, yaitu melengkung daripada hajib, daripada alisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Azajjal hawajib sawabigha fi ghairi qaran, di mana sawabigh ini masih daripada sifat daripada hajibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu disifati tadi azaj, yaitu muqawwas. Muqawwas itu dari kata qaus, yaitu apa qaus? Yaitu busur. Yaitu azajjal hawajib seperti layaknya busur, melengkung daripada alisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawabigha fi ghairi qaran, di mana alisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sawabigh ai kawamil, yaitu begitu sempurna, yaitu sempurna daripada daripada alisnya Nabi sallam min ghairi qaran, namun bukan qaran. Yaitu tadi qaran itu apa artinya? Itu yang nyambung daripada alisnya. Nabi sallam azajjal hawajib sawabigh, dan juga begitu sempurna daripada alisnya Nabi sallam, enggak ada yang pitak daripada alisnya. Kawamil, yaitu begitu sawabigh daripada alisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi qaran, yang tidak bersambung daripada alisnya, namun ada farq, yaitu ada furjah yang daqiq, yang begitu tipis daripada antara alisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainahuma irqun yudirruhul ghadab, di mana di antara hajibnya Nabi sallam, di antara alisnya Nabi sallam itu terdapat irq, yaitu terdapat yaitu terdapat urat yudirruhul ghadab, yang akan terlihat kalau sedang marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Nabi sallam sedang marah, maka akan terlihat ada urat yang keluar di antara hajib, yaitu di antara alisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aknal irnin, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam akna, yaitu tawilul anf, yaitu yang panjang daripada hidungnya. Nah, itu makna aknal irnin, atau yang mancung. Lahu nurun ya'luh, di mana terdapat nur cahaya di atas daripada hidungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahsibuhu man la yata'ammalhu asyam, di mana orang yang mengira, yang tidak melihat, yahsibuh, yaitu mengira orang yang tidak yata'ammalhu, yang tidak melihat secara sesama Nabi sallam, asyam, dikira Nabi sallam itu asyam. Asyam itu orang yang agak maju bagian ini istilahnya, yaitu bagian tulang di hidungnya, yaitu tulang yang di atas, kan ada orang yang agak maju bagian atasnya sini, bagian dia punya tulang. Nah, ini yang disebut asyam. Nah, itu apa istilahnya? Bangir. Nah, ala kulli hal, itu yang dia punya hidung, yaitu bagian atasnya itu agak maju. Ini orang yang tidak melihat secara seksama Nabi sallam, dikira Nabi sallam itu asyam.
padahal yang ada di atas hidung Nabi SAW itu nurun ya'lu, yaitu cahaya yang terlihat di atas daripada hidungnya Nabi SAW. Namun orang yang yata'ammal, melihat dengan seksama daripada hidung Nabi SAW, bahwasanya itu adalah cahaya yang ada di hidung Nabi SAW. Katsal lihyah, dan juga Nabi SAW lebat daripada janggutnya Nabi SAW. Sahlal khaddain, dan juga lagi lurus daripada pipinya Nabi SAW. Dali'al fam, lagi luas daripada bibirnya Nabi SAW. Lima yadul alal fasahah, di mana orang yang biasanya dali'al fam, luas daripada bibirnya, karena ada orang yang mulutnya itu kecil. Di mana orang yang bibirnya atau mulutnya itu agak luas, itu yadul alal fasahah, biasanya orangnya fasih. Di mana Nabi SAW dali'al fam. Ashnab, lagi Nabi SAW ashnab ay abyadul asnan ma'a bariqin wa tahdidin fiha. Ashnab ay abyadul asnan, yaitu begitu putih daripada giginya, ma'a bariq, yaitu dengan begitu berkilau daripada giginya Nabi SAW. Mufallajal asnan, lagi mufallaj, yaitu ada furjah di setiap giginya Nabi SAW. Nah, itu makna daripada mufallajal asnan. Itu ada orang yang kadang giginya nggak ada rongganya sama sekali antara gigi yang satu dengan gigi yang lain. Maka Nabi SAW mufallajal asnan, yaitu ada ada jarak yang yaitu di setiap gigi-giginya Nabi SAW. Mufallajal asnan. Daqiqal masrubah, lagi Nabi SAW begitu tipis daripada al-masrubah, yaitu rambut yang tumbuh di dada sampai di perut, yaitu yang sampai ke atas pusar, itu yang disebut dengan masrubah. Itu mulai dari dada sampai ke atas pusar, itu yang disebut masrubah. Maka Nabi SAW daqiq, begitu tipis daripada rambut tersebut sampai ke pusarnya Nabi SAW. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah, di mana ka'anna unuqah, seakan-akan daripada lehernya Nabi SAW itu jidu dumyah, ay ka'anna unuqahu syarif unuqa suratin muttakhadah min ajin wa nahwiha, yaitu dumyah kalau sekarang kita artikan yaitu boneka. Namun di mana di sini Syekh Abdullah Lahji mengatakan maksud ka'anna unuqahu jidu dumyah, jid yaitu suatu yang jayyid, yaitu yang dianggap jayyid, suatu yang dianggap baik daripada boneka. Di mana yang dimaksud di sini, yang biasanya di zaman dulu boneka itu dibuat dari muttakhadah min aj, biasanya dibuat dari aj. Apa makna aj? Itu gading gajah. Itu biasanya boneka-boneka itu di zaman tersebut dibuatnya dari gading gajah. Yang namanya gading gajah warnanya apa? Putih. Apalagi kalau udah dibuat boneka dibuat pahatan, maka bakal putih bersinar, enak dipandangnya. Nah, itu yang dimaksud daripada jid dumyah, yaitu unuk, yaitu lehernya Nabi SAW itu putih, bersih, bersinar, fi safa'i fiddah, seperti murninya daripada fiddah, murninya daripada perak. Nah, jadi dumyah di sini dalam artian di zaman dulu yang namanya boneka ya bukan seperti sekarang, yaitu buat dari bulu-bulu dan lain sebagainya. Berarti kalau dikatakan jid dumyah berarti berbulu lah. Nah, di sini kita mesti paham dumyah di zaman tersebut. Dumyah di zaman tersebut dibuatnya dari aj, yaitu dari gading gajah, sehingga warnanya putih, bersinar, dan itulah yang dimaksud daripada disamakannya daripada lehernya Nabi SAW, yaitu ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safai fiddah. Mu'tadilal khalq, di mana Nabi SAW begitu mu'tadil, begitu selaras, seimbang daripada seluruh bentuk fisiknya Nabi SAW. Dimanapun kita melihat fisik Nabi, maka di situ ada keindahan sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.